Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa istiqamah, kemantapan iman dan Islam kita, sehingga kita mampu mempelajari agama Allah, mendalaminya. Tiada lain agar kualitas ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kesembilan dari hal yang mengundang datangnya bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan Rasulullah, wa kana za'imul qaumi arzaluhum. Pemimpin-pemimpin diangkat dari golongan yang lemah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Seandainya suatu urusan dipegang dan diurusi orang-orang yang tak berkompeten, fantaziris sa'ah. Kata Rasulullah, fantaziris sa'ah, tunggu saat-saat kebinasaan. Jamaah rahimakumullah, mari kita pilih pemimpin kita, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berilmu. Jangan kita pilih pemimpin orang-orang yang lemah. Ini diingatkan Rasulullah, wa kana za'imul qaumi arzaluhum. Ketika pemimpin adalah orang-orang yang lemah, ketika pemimpin dipilih karena bukan kualitasnya, mungkin karena hartanya, mungkin karena silsilahnya, mungkin karena kita melihat sifatnya, mungkin casingnya lemah lembut, seolah-olah bermasyarakat dan lain-lain. Hati-hati, kata Rasulullah, lihatlah pemimpin-pemimpin itu betul-betul pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mengajak kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah, bukan pemimpin karena uangnya. Pemimpin itu dipilih sesuai dengan objek yang mau kita pilih. Ya. Urusan agama, carilah orang-orang yang ahli dalam agama. Bukan karena partainya, bukan karena ormasnya, bukan karena yang lainnya. Pilihlah orang-orang yang ahli dalam agama, yang bisa dirinya mengayomi dan membawa seluruh agama yang ada di sini. Bukan malah orang-orang yang tak paham dengan agama. Bahkan terkadang bisa kebijakannya mengadu domba antar agama. Orang-orang yang di bidang pendidikan, pilih orang-orang yang pendidikan, bukan orang bisnis. Sehingga pendidikan betul-betul mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan dengan pendidikan. Kalau pendidikan dipegang orang-orang bisnis, pendidikan dialihkan kepada bagaimana menguntungkan bisnis-bisnis ini. Pilihlah orang-orang yang kompeten dalam bidang pendidikan, sehingga dia konsen terhadap bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini. Mari kita lihat, Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lihat SKB 3 Menteri tentang jilbab. Ini menunjukkan seolah-olah negara ini bukan negara ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara yang membebaskan kepada penduduknya dan masyarakatnya beragama sesuai dengan agama yang diyakini. Makanya banyak tokoh-tokoh agama, ulama-ulama meminta SKB 3 Menteri tidak menggambarkan bahwa
negara ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 jelas mengatakan kepada kita bahwa memberi jaminan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Jamaah rahimakumullah, menteri ataupun orang yang di bidang ekonomi, jangan pebisnis dikasih. Karena ekonomi nanti pikirannya hitung-hitungan, bukan bagaimana memberdayakan sumber daya alam dari tangan-tangan anak bangsa untuk menjadikan pertanian-pertanian maju. Dari hasil pertanian itu bisa menjadi swasembada pangan Indonesia. Bukan orang-orang pebisnis yang mengambil atau meraih keuntungan dengan apa? Mungkin impor. Ya, impor pasti dia ada dapat fee-nya dari impor. Begitu juga orang-orang industri, di bidang industri. Jadilah orang-orang yang betul-betul, orang-orang yang negarawan, orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang betul-betul cinta kepada negara kita, sehingga bisa memberdayakan anak-anak dan remaja-remaja, generasi-generasi muda maju di bidang industri, maju di bidang teknologi, dimajukan. Banyak sebenarnya anak-anak bangsa yang luar biasa intelijensinya. Bisa membuat mobil, bisa membuat teknologi yang maju-maju ini. Tetapi mungkin karena yang memegang ini orang-orang bisnis, sehingga tidak memperhatikan saudara-saudara ataupun generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Ya, mari tengok, kita lihat anak-anak tukang bengkel saja bisa bercita-cita membuat pesawat. Anak-anak teknik, tengok di teknik-teknik kita lihat perguruan tinggi sudah bisa membuat mobil listrik. Tapi kenapa kita tidak mempercayakan mereka dan mau memajukan mereka? Inilah jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, pilihlah pemimpin. Pemimpin bukan orang-orang yang lemah, tetapi pemimpin sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang ke-10 kata Rasulullah, wa akramar rajulu makhafata syarrihi. Seseorang dihormati karena takut kejahatannya. Jangan kita takut dengan kejahatan. Jangan kita hormati orang-orang yang jahat, kita rangkul mereka untuk menuju kebaikan. Jangan malah yang orang-orang jahat kita rekrut untuk mungkin mengadu domba anak-anak bangsa ini. Tetapi mari orang-orang jahat ataupun orang-orang yang masih belum sadar terhadap dirinya dan bangsa ini, kita rangkul dan rekrut agar mereka bisa sadar diri, tahu dia jiwa dan dirinya, tahu dia haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Adapun yang ke-11 yang menyebabkan dan mengundang datangnya bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah, wa syuribatil khumur, diminum khamar-khamar, arak-arak. Jamaah rahimakumullah, meminum arak, mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras dan obat-obat terlarang yang lain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menyebabkan datangnya bala Allah. Apalagi kemarin kita dengar pemerintah melegalkan investasi miras. Sadarlah kita jamaah rahimakumullah, wahai pemimpin-pemimpin bangsa. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan karena kita kalap dengan ekonomi kita sehingga kita melegalkan segala macam cara. Sadarlah kita dan perhatikanlah generasi-generasi kita. Berapa banyak sudah generasi kita yang terlibat narkoba. Berapa banyak generasi-generasi umat
yang mengkonsumsi minuman-minuman keras. Berapa banyak generasi-generasi bangsa yang hancur masa depannya karena obat-obat terlarang. Marilah wahai jamaah yang diberikan Allah amanah. Peganglah amanah ini untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan anak bangsa. Jauhkanlah anak-anak bangsa dari minuman-minuman keras, obat-obat terlarang. Seriuslah kita untuk membasmi dan memberantas ini. Jangan kita takut karena kekurangan ataupun hilangnya pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara kita. Tidak. Pasti kita akan bisa cari jalan lain tanpa minuman keras dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita melegalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, inilah salah satu penyebab datangnya bala Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, amanah memimpin negara ini. Cabut kembalilah kebijakan kalian melegalkan minuman keras, karena itu akan mengundang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang murkanya Allah, dan siap-siaplah kita akan dikasih Allah bencana dan malapetaka dalam kehidupan kita seandainya kita melegalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang ke-11 ini, sadarlah kita seluruh elemen dan warga masyarakat bangsa Indonesia. Taatlah kita kepada Allah. Jangan kebijakan kita mendatangkan murka Allah dan bencana yang akan dialami oleh anak-anak bangsa ini juga. Mudah-mudahan kebijakan kita mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.